Ya, millennials masih di cyber world, be smart and critical thinking. Sebelum rekan kita Titis melanjutkan bincang-bincangnya dengan narasumber dari BSSN, kita akan bicara sedikit mengenai apa itu serangan virus. Serangan virus ya, Iya. mungkin kayak ini ya adanya serangan ransomware atau malware gitu nggak sih? Iya, Gimana iya. kalau menurutmu? Kalau menurut aku mungkin kayak serangan virus itu kan banyak ya kayaknya macamnya. Ada Mm-mm. juga yang menyerang sistem komputernya jadi lemot atau nggak bisa Bener berfungsi banget. dengan Aku pernah banget baik. tuh ngalamin laptopku tuh tiba-tiba jadi lemot banget gitu. Oh iya, Kenapa terus ya? Karena serangan virus itu kali ya? mungkin bisa jadi. Nah, laptop kamu harus dikarantina tuh. Waduh. Ya, oke. Nah, mengutip laporan Turning the Tide, memperkirakan serangan siber tahun ini beralih ke jaringan rumah, bukan lagi ke jaringan perusahaan. Beberapa karyawan yang memegang data penting perusahaan menggunakan jaringan rumah yang umumnya tidak memiliki proteksi sekuat jaringan perusahaan, sehingga memiliki resiko yang tinggi. Salah satu celah masuk serangan siber adalah saat bekerja dari rumah melalui email. Peretas memanfaatkan situasi pandemik COVID-19 agar korban tertarik untuk melihatnya. Saat ini email merupakan salah satu alat yang penting dalam pertukaran data ketika bekerja dari jarak jauh. Perusahaan keamanan siber Kaspersky melalui statistik per September 2020 menunjukkan bahwa 831.105 percobaan ransomware telah diblokir di wilayah Asia Tenggara selama kuartal pertama tahun 2020. Ransomware adalah salah satu sorotan utama dari ancaman dunia maya di Asia Tenggara. 3 tahun setelah insiden WannaCry yang tidak dapat dihindari, bahkan di Indonesia, dunia masih menghadapi tantangan dalam memerangi jenis ancaman ini, terutama di tengah pandemi global. Demikian disampaikan oleh Teritori Channel Manager Kaspersky untuk Indonesia, Doni Kusmandarin. Dan untuk kita tahu lebih jelasnya, kita akan kembali ke rekan Titis yang masih asyik berbincang dengan narasumber kita. Silakan Titis. Baik, terima kasih Akbar dan Karissa. Milenial, kami masih bersama Bapak Satrio yang akan melanjutkan kembali nih pembahasan mengenai serangan virus dan spam email, Pak. Bapak, bagaimana perkembangan tren serangan virus dan spam email di dunia, Pak? Apakah itu juga akan terjadi di Indonesia, Pak? Sekarang kita melihat dari hasil, karena BSSN melakukan monitoring terhadap lalu lintas internet di baik yang masuk ke Indonesia maupun yang keluar ke luar negeri. Dari hasil monitoring BSSN tahun 2020 itu terdapat 495 juta serangan. 495 juta serangan siber. Nah, untuk terkait email phishing, ini kita mendata sebanyak 69% email phishing-nya itu, yang spam email tadi melalui email phishing, melampirkan file apa yang terkena, file Excel. Jadi file Excel. Mungkin karena gini, mungkin karena sekarang pandemi, dikirimlah itu orang pada file-file Excel, disangka kerjaan, ya kan? Wah, file Excel apa, ya kan? Wah, kerjaan apa nih? Main diklik aja. Pada saat diklik, masuklah itu virus. Baik. Seperti itu, Mbak. Dalam bidang infrastruktur nih, Pak, dalam menghadapi serangan itu. Wah, pertanyaannya sulit banget ini, Mbak, ya kan? Jujur belum, Mbak? Belum. Jujur belum. Infrastruktur kita belum. Contoh nyata seperti ini. Lalu lintas internet yang masuk dan keluar ke Indonesia bukan dari satu titik. Ada yang melalui cabang Batam, ada yang melalui cabang Manado. Terus masing-masing operator ada yang memiliki infrastruktur kabel bawah laut sendiri. Jadi belum termanage secara baik oleh pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena memang regulasinya belum mumpuni untuk mengatur semua hal tersebut. Kalau sudah ada, menurut saya bisa lebih baik infrastruktur, bisa kita atur bersama-sama baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Bagaimana sih membuat infrastruktur internet di Indonesia menjadi lebih baik.
Lalu selama ini apakah BSSN sudah bekerja sama dengan lembaga lain Bapak untuk mengatasi serangan virus dan spam email ini Pak? Kami banyak bekerja sama Mbak. Contohnya kami sebagai National T-shirt namanya Mbak. Oke. Jadi kami bekerja sama dengan T-shirt dari luar negeri Mbak. Baik dari Taiwan, China, Singapura, dan beberapa negara yang lain. Kami sudah secara rutin, kami menerima laporan dari mereka, dan kami juga kalau ada, kami melaporkan kepada mereka bagaimana untuk cara mengatasinya di negara tersebut. Contohnya seperti ini Mbak. Misalnya di Taiwan mengirimkan datanya. Ini IP address sekian terindikasi menyerang menjadi bot untuk menyerang negara mereka, infrastruktur mereka tertentu. Mereka mengirimkan ke kami, ke Puspom Kamsinas. Kami selaku ID Sirti juga. Jadi mengirimkan ke kami dan kami berkoordinasilah dengan teman-teman operator maupun asosiasi ABJI dalam hal ini, bagaimana untuk memitigasinya. Karena dan sebaliknya, kalau Indonesia menerima serangan seperti itu, kami akan mengirimkan hal tersebut misalnya ke Jerman. Serangannya misalnya dari Setbun, itu Jerman, atau dari Australia, atau dari negara yang lain, Singapura dan lain-lain. Kami kerjasama. Jadi bagaimana caranya memitigasi di negara kita sendiri Indonesia, bagaimana memitigasi di negara mereka masing-masing, kita saling berkolaborasi di sama negara luar negeri. Tapi kalau yang di dalamnya bagaimana ini memitigasinya, kita sama-sama beberapa stakeholder yang terkait. Kami juga punya membentuk sudah beberapa T-shirt, baik di pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Harapannya di daerah tersebut itu sudah kalau ada serangan atau apa ada kendala sudah bisa diatasi oleh T-shirt di lokal tersebut. Menurut Pak Satrio nih, bagaimana perkembangan SDM di Indonesia untuk menangani dan mengatasi nih serangan virus dan spam email di Indonesia? Kalau saya melihatnya bukan ke arah virus dan spam email ya, karena itu bagian dari Serangan cybernya. Contoh serangan siber. Betul. Tapi kita melihatnya dari yang lebih besar lagi, Mbak. Bagaimana membentuk SDM yang berkompetensi, memiliki kompetensi dalam hal keamanan siber, ya kan, Mbak? Jadi lihatnya lebih luas lagi. Kebetulan, Mbak ya, di BSSN kami punya Politeknik STSN. Dulu kami sebutnya Sekolah Tinggi Sandi Negara. Sekarang sudah menjadi Poltek. Jadi kami itu membentuk SDM yang memiliki kompetensi terhadap keamanan siber. Ini dari sisi yang jumlahnya hanya kami menerima kalau nggak salah itu 100 Mbak per tahun. Selain itu, kalau kita melihat secara luas lagi, di BSSN kita sudah memiliki namanya peta okupasi, Mbak. Bagaimana penjenjangan SDM untuk yang mau meniti karir di keamanan siber, kita sudah memiliki peta okupasinya. BSSN sudah mengeluarkan peta okupasi tersebut. Bagaimana dari level terendah sampai level tertinggi. Pendidikan apa yang harus diambil, baik itu formal maupun informal, itu sudah ada. Jadi melihat perkembangan dari SDM sibernya, keamanan sibernya secara luas memang masih belum masif, Mbak. Karena ya ini seperti apa, Mbak ya? Kayak seperti mainan baru, Mbak, kayaknya, Mbak. Tadinya kan berapa tahun yang lalu orang taunya keamanan teknologi dan informasi, Mbak. Betul. Ya kan? TIK, ya kan? Sekarang sudah ke arah dunia cyber lagi, yang sudah lebih luas lagi. Kan seperti itu, Mbak. Baik.
Ada harapan untuk pemerintah Pak dalam upaya penanganan serangan cyber khususnya nih serangan virus dan spam email di Indonesia Pak? Harapan kami adalah mari kita berkolaborasi. Itu intinya. Baik dari pemerintah. Biasanya kan tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Biasanya tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus melibatkan profesional, akademisi, masyarakat untuk ya sama-sama ini meningkatkan kesadaran terhadap keamanan siber ini. Baik Pak, lalu apa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah jika jaringan dari instansi pemerintah ini diretas atau disusupi virus dan spam email Pak? Ya Mbak, biasanya yang dilakukan Mbak, ya kan. Yang pertama, perangkat tersebut atau sistem atau jaringan tersebut diisolasi Mbak. Jadi diisolasi, misalnya kalau ada komputer ya dicopotlah komputer itu dari, jangan terkoneksi dengan jaringan, ya kan Mbak, jangan terkoneksi dengan jaringan apapun juga, ya kan. Selanjutnya melakukan penggantian password, sudah harus Mbak. Baik. Ya kan? Misalnya ada satu sistem yang memiliki beberapa password, diganti seluruhnya, baik itu adminnya maupun operatornya, ya kan, diganti. Terus pengelola IT tersebut, pengelola yang di data center tersebut, pengelola keamanan tersebut melaporkan kepada pihak yang berwenang di organisasi tersebut. Misalnya kalau di pemerintahan, kalau dia di bawah pusat data dan TIK, Pusdatik atau Pusdatin, yang melaporkanlah kepada kepala pusatnya atau kepala bidangnya secara berjenjang, ya kan. Telah terjadi serangan ini di perangkat ini, di sistem ini atau di jaringan ini. Selanjutnya melakukan identifikasi lanjutan. Baik. Identifikasi lebih lanjut terhadap perangkat atau sistem atau jaringan terdampak. Setelah itu kita lakukan analisis, dilakukan analisis. Ini sebabnya apa sih? Ya kan? Apakah karena misalnya kalau serangannya tadi spam email, biasanya kan di mail servernya. Mail servernya yang pengelolanya siapa? Nah, apakah sudah sampai ke seluruh user? Misalnya kalau titik.com punya berapa user sih? Misalnya 1000 user. Kan identifikasi, apakah 1000 user itu terkena semua atau cuma beberapa user? Gitu Mbak. Nah, setelah itu kan dianalisis. Apakah dari misalnya dari 100 user yang terkena, mereka melakukan klik. Ya kan? Melakukan klik. Berarti ada virus yang sudah masuk ke sistem mereka. Melalui komputer mereka akhirnya menjangkit ke seluruh infrastruktur yang ada. Selanjutnya melakukan remediasi terhadap perangkat tersebut yang terdampak itu. Dan yang paling penting menurut kami adalah lesson learn-nya. Mengambil hikmahnya, belajar dari kesalahan ini. Agar kedepannya tidak lagi terjadi seperti ini. Mungkin dari sistemnya yang lemah, teknologinya yang sudah out of date, SDM-nya yang tidak memiliki kompetensi, atau SDM-nya ya security awareness-nya berkurang. Yang ketiga, mungkin tata kelolanya, proses bagaimana mengoperasionalkan seluruh infrastruktur yang ada. Itu yang paling penting menurut kami. Baik. Terima kasih Pak atas diskusi kita hari ini. Siap, luar biasa sekali Pak. Semoga bermanfaat untuk milenial Pak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman milenial, bermanfaat dan tetap semangat dan tetap harus jaga bermain gadgetnya yang aman. Baik, mungkin ada tips untuk milenial Bapak dalam agar kita terhindar dari serangan kejahatan cyber maupun khususnya nih virus dan spam email Pak. Pertama, kalau terima email jangan main klik-klik sembarangan.
Kalau yang ada taut-tautannya itu. Misalnya kan klik di sini, klik di sini. Baik. Itu jangan pernah. Lebih baik di copy aja, ditaruh di ininya, baru di browser, baru di klik. Jadi jangan main di klik aja sembarangan. Lebih hati-hati lagi dalam melihat sesuatu. Dan yang banyak website-website yang memiliki potensi untuk disusupi, itu berhati-hati. Intinya adalah kehati-hatian dari milenial semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ya, atas diskusinya hari ini Bapak. Baik milenial, demikian diskusi kita hari ini tentang serangan virus dan spam email. Saya Titi Suwardiani kembali ke studio.